Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu? Yang luar biasa boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sejenak. Karena pagi-pagi biasanya kaku ya Bapak Ibu. Jadi kita bangkit berdiri sejenak. Dan Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang. Katakan hai. Katakan shalom. Katakan saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Haleluya, kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita harus menyadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih buat segala anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan. Tak henti-hentinya Tuhan kami membawa seluruh ucapan syukur kami. Lewat pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan. Haleluya. 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 Jemaat engkau boleh menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mazmur bagi Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
katakan besar anugerah-Mu. Berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bawa hati kita lebih lagi dengan penuh ucapan syukur. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu ya Bapa, menghadap tahta-Mu Bapa. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkan kami hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah-Mu, sungguh Tuhan berlimpah kasih-Mu,
Kita terus sembah Tuhan kita. Bersemayam di takhta Tuhan. Ya Allah, kerajaanmu datang. Amin. Di bumi seperti di surga, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Katakan kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Katakan bersemayam, bersemayam di tanah-Mu. ya Allahmu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan kita. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah.
bersukacita lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau bersukacita lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sungguh tidak pernah terukur kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang mau bersukacita karena kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah terukur dalam kehidupan kami. Tiada terukur besar kasih setia. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi laut. Yes, tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih, tiada terukur Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Mari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulut kami Tuhan memuji Engkau. Yesus, ada kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biarkan musik memuji Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku bersyukur. Semua katakan. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setia, tiada terukur panjang dan lebar. Amin Tuhan, jauh tinggi mengatasi
bersukacita lebih lagi, katakan amin. Yang mau bersukacita lebih lagi, katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan sungguh Kau ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara Kau nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, terpuji, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan, kami nyatakan kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Tuhan, satu hati kami nyatakan kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk perayaan Natal. Saya mengundang petugas kolektan. Boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Oh Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan dengan sukacita Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat dalam ketakutan, di sisi Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Oh, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita mau buka hati kita. Saya minta biar keyboard saja. Biar kita berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Nya katakan ketika Yesus hadir di tengah-tengah saudara, maka Dia akan memerdekakan hidup kita. Melepaskan setiap tekanan-tekanan yang menekan kita. Melepaskan setiap ketakutan demi ketakutan yang ada dalam hidup kita. Melepaskan ikatan-ikatan penyakit yang mengikat hidup kita. Oleh karena itu, kita buka hati kita, saudara gak usah lihat kanan kiri. Tetapi saudara mulai bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Naikkan pujianmu, naikkan syukurmu, beri yang terbaik bagi Allahmu. Ya Allahmu, ya Allah, ya Allah.
saudara ungkapkan sesuatu pagi hari ini. Saudara jangan berdiam diri, buka mulutmu, katakan sesuatu kepada Tuhan. Amin, 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 amin. Biar tempat ini dipenuhi dengan urapan Allah. Buka matamu, lihat tanda-tanda zaman hari-hari ini. Buka hatimu, melihat satu kondisi keadaan hari-hari ini. Urabatasyakan namaralabashi. Urikinakan namotasyaka karalabaralabashan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Amen, amen, amen. Syaralang, syaralang.
ada yang kami agungkan selain Engkau. Kau besar, Kau ajaib bagi kami. Biar sesuatu terus bekerja dalam hati. Untuk kami hari-hari ini bergerak di dalam Engkau. Berlari untuk mencapai panggilan surgawi. Karena kami percaya dunia akan dibinasakan. Tapi firman-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Ya, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom. Hari-hari ini kita belajar untuk terus menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya katakan penyembahan bukan cuma kita nikmati, tapi kita ada di dalam penyembahan itu. Karena saya katakan apapun persoalanmu, apapun masalahmu, satu hal yang saudara harus tahu. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, ada hal-hal yang baru dia boleh buka untuk saudara dan saya. Kita bisa melihat, saya baru dikirim, ada satu video, ada satu bank besar di Swiss yang dikatakan hampir kolaps. Kita bisa melihat tanda-tanda hari ini, tanda-tanda zaman. Maka saya dorong kepada saudara, jadilah orang Kristen. Bukan cuma duduk manis di gereja. Tapi kita menjadi orang Kristen yang mengerti kehendak Allah. Amin. Yang mau memberikan hati, yang mau memberikan pujian, yang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka saya katakan, apapun masalahmu. Dan saya selalu berkata kepada saudara, ketika kekuatan kita sebagai manusia, rasanya udah gak sanggup lagi. Saudara datang sama Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan jaminan buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita belajar untuk terus menyembah Tuhan. Kita akan belajar bagaimana hidup kita, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan, dari Tuhan untuk kita. Bukan untuk sesuatu yang kita pergunakan untuk hal-hal yang di dalam tanda kutip. Tetapi saya katakan ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan punya tujuan. Minggu kemarin saya katakan gini, banyak orang yang bertujuan untuk mencari berkat. Saya katakan salah dan enggak. Tapi saya katakan saudara mencari berkat. Tapi berkat ini yang mendorong untuk saudara mencapai sasaran saudara. Yaitu panggilan Tuhan. Siapa yang bisa sangka ketika orang nonton sepak bola. 100 lebih orang meninggal saudara. Bahkan firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Wahyu. Saya nggak ngerti apa Tuhan sedang membuka materai ini. Keadaan dunia, krisis ekonomi, krisis pangan akan terjadi. Bahkan dia katakan roh maut kematian itu sudah mulai ada, kita lihat. Nonton baik-baik sepak bola. Istri, anak, suami bawa anak pergi nonton. Istri nggak ngerti pulang tinggal jenazah, tinggal mayat. Saya katakan ini satu keadaan kondisi dunia. Apakah kita sebagai orang percaya masih mau main-main dengan kekristenan kita? Apakah kita bilang begini, oh saya Kristen ini menjadi agama saya.
Saya tekankan sekali lagi bahwa Yesus datang ke dunia ini sekali-kali dia tidak membentuk agama. Tetapi Yesus datang ke bumi, dia memberikan jalan keselamatan buat orang yang percaya, yang mengerti. Katakan amin. Kita baca sama-sama, dituliskan di dalam Kejadian yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. 2, 3. Udah dapat? Ayo kita baca 2, 3. Lebih keras lagi, lebih keras. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Kemudian ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Terus kita bisa lihat ayat yang ke-28. Ayat ke-28 dia katakan Allah memberkati apa? Mereka. Bahwa kita harus mengerti bahwa sifat Allah adalah memberkati. Katakan kanan kiri. Ketahui sifat Allah itu memberkati. Kemudian di sini dikatakan arti dari manusia diciptakan untuk diberkati. Artinya bahwa saudara dan saya cetak birunya nih, cetak biru, blueprintnya. Saudara dan saya itu diciptakan untuk diberkati. Tujuan kenapa kita diberkati? Untuk kita bisa memberkati. Kalau kita nggak diberkati, bagaimana kita bisa memberkati? Pada saat ini gereja dibangun, saudara. Ada beberapa dari jemaat mereka datang sama saya. Mereka katakan, Ibu, saya mau ikut di dalam pembangunan. Tapi jujur, saya nggak punya benih untuk saya bisa tabur. Saya cuma katakan sama mereka, saya katakan benih itu bukan punyamu. Benih itu ada punya Tuhan. Waktu benih itu dikasih Tuhan, kembalikan. Saudara tahu. Mereka jualan nasi uduk. Kemudian keuntungannya mereka simpan. Mereka bawa ke gereja untuk beli semen. Bahkan ada orang-orang yang dia katakan, Tuhan, dia katakan, Bu, saya nggak punya benih untuk ikut di dalam pembangunan. Saya katakan, Bu, minta sama Tuhan benih itu. Saudara tahu bagaimana dia diberkati ketika lebaran, dia diberkati luar biasa. Dia bawa uangnya, dia berikan kepada gereja. Dan sampai hari ini saya katakan kepada saudara, orang yang menabur dia tidak pernah tidak menuai. Yang mengerti katakan amin. Kita jangan berpikir gini, oh uang saya cuma sedikit seperti ini. Bagaimana saya bisa mengembalikan persepuluhan? Saya katakan Alkitab berbicara, dia katakan, ketika saudara memberi, maka dia berjanji anak cucumu tidak akan pernah minta roti kepada orang lain. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Gak pernah minta roti kepada orang lain. Ada 2 cara untuk kita bisa diberkati. 2 cara. Di dalam ayat yang ke-28 dia katakan beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya apa? Artinya saya berbicara di sini berkat tidak selamanya bicara materi. Banyak orang punya materi, tapi dia nggak memiliki kesehatan yang baik. Maka uang nggak jadi apa-apa untuk hidupnya. Ketika mereka diberkati, tapi Tuhan nggak kasih dia hikmat. Seberapa banyak pun uang itu akan habis. Tapi saya bicara di sini berkat itu berbicara tentang materi, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang hikmat. Ini yang kita harus tangkap dulu. Kita bisa lihat di sini, dia katakan bagaimana caranya untuk kita bisa diberkati.
Bagaimana? Alkitab mencatat dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Beranak cuculah dia katakan apa? Dan bertambah banyak artinya apa? Mengalami satu pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang gak bertumbuh. 10 tahun ikut Tuhan gak bertumbuh. 15, 20, 30 tahun gak bertumbuh. Jadi Kristen biasa-biasa saja. Di sini dikatakan kita harus mengalami pertumbuhan. Ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh. Saudara, ketika kita punya bayi yang masih kecil. Waktu dia lahir, sempurna atau tidak? Dia punya mata. Dia punya telinga, punya mulut. Punya paru, punya jantung. Apakah itu sudah sempurna? Belum. Dia punya mulut, dia tidak bisa makan sendiri. Dia masih butuh pertolongan orang, betul apa betul? Punya tangan, dia nggak bisa pergunakan untuk mengambil sesuatu. Karena apa? Dia masih terlalu kecil. Dia harus mengalami pertumbuhan. Demikian juga kita bisa melihat gini. Ketika kita melihat gini, ini kita punya bayi. Dia bertumbuh. Waktu dia bertumbuh kemudian ada sesuatu yang kita temukan. Saya katakan di dalam pertumbuhannya bayi ini tidak mengalami perkembangan yang baik. Artinya ada sesuatu yang salah. Ketika saya punya cucu, Kairi saudara. Waktu dia lahir. Semua orang ngucapin, aduh Bu Linda cucunya ganteng luar biasa. Semua ngomong, anak-anak rohani saya ganteng mem. Kita enggak tahu, sempurna dia punya mata, dia punya segalanya. Tapi ketika 1 tahun kemudian dia enggak bisa dengar. Maka saya katakan, ketika kita bertumbuh ada sesuatu yang tidak mengalami perkembangan. Artinya ada sesuatu yang salah. Kalau seorang bayi, dia tidak mengalami perkembangan, kemungkinan bisa motoriknya, bisa apa? Saraf sensoriknya, bisa banyak hal yang terjadi. Demikian juga bagaimana dengan kekristenan kita. Seringkali kekristenan kita 30 tahun gak mengalami perkembangan. Sama seperti dituliskan oleh Rasul Paulus, dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang keempat, dia katakan seperti ini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat apa? Berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum apa? Dewasa di dalam Kristus. Enggak dewasa di dalam Kristus. Kemudian di dalam ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Karena apa? Kamu manusia duniawi, sebab kamu jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu hidup secara manusia duniawi. Ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Apa sih manusia duniawi menurut pandangan firman? Coba kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-19. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan mereka ialah apa? Kebinasahan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah apa? Aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara dunia. Manusia dunia orientasinya adalah dunia. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang kekal. Satu kali
Ketika saya bertemu dengan satu orang anak laki-laki, saudara. Kita cukup, dia bukan dari latar belakang Kristen, bukan. Jadi waktu saya ketemu sama dia, kita mulai cerita sama dia, kita mulai ngobrol. Saya ngomong sama dia, kenapa kamu kalau hari Minggu kamu libur? Kamu ke gereja? Enggak, saya bukan Kristen. Tapi saya makan babi. Lu kok bukan Kristen makan babi? Iya. Kemudian dia cerita saya panjang lebar. Kemudian putus, enggak diselesaikan lagi. Kemudian saya belanja lagi, saya ketemu lagi dengan beliau, anak ini. Saya mulai cerita lagi. Dia ngomong tuh, babi itu kalau dibikin sate enak. Loh kok kamu bisa suka babi, saya bilang gitu. Dia orang Chinese, saudara. Tapi agamanya bukan Kristen. Kemudian selesai, ketiga kali saya bertemu dengan dia, saya mulai cerita. Saya katakan saya pendeta. Kalau saya beli daging babi banyak, biasanya kita untuk masak untuk gereja. Kemudian dia bilang gini, Bu, mama saya itu pengen jadi orang Kristen. Oh ya? Saya bilang sharing tempatnya. Kemudian saya dikasih WA, kemudian saya WA dia. Kemudian saudara tahu apa yang dia lakukan. Dia enggak tunggu saya besuk. Dia enggak tunggu saya lakukan apa-apa. Tetapi waktu dia terima WA saya, dia bilang gini, tolong share lokasi. Minggu saya ke gereja. Minggu dia ke gereja. Kemudian waktu dia berjumpa dengan saya, dia katakan sama saya, usia saya sudah 50, saya enggak punya pegangan. Kalau saya mati bagaimana ibu? Saya mau percaya kepada Yesus supaya ketika Tuhan panggil, ketika saya mati dia katakan, saya punya pegangan. Di sini saya mau katakan kepada saudara, dikatakan caranya bagaimana untuk kita bisa diberkati, kita harus bertumbuh. Kita tidak jadi manusia duniawi yang artinya apa? Orientasi kita kepada dunia. Saya katakan kita tinggal di dunia, betul. Tapi saya mau katakan kita tidak boleh sama dengan dunia. Yang setuju, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita tinggal di dunia, kita gak boleh sama seperti dunia. Saya kasih contoh, ikan tenggiri yang suka bikin pempek. Dia dari mana? Dari laut. Hidup di laut, hidup di air asin. Tapi saya katakan, saya tanya saudara, waktu saudara beli ikan tenggiri, waktu saudara mau goreng, apa saudara gak perlu tambah garam? Pakai garam enggak? Pakai. Artinya apa? Tenggiri tinggal di lautan, asin airnya. Dia hidup sehari-hari dengan air asin, tapi dia tidak terkontaminasi dengan air asin. Yang setuju katakan amin. Kita tinggal di dunia betul. Kita masih ada di dunia betul. Tapi saya katakan jangan dunia mengkontaminasi hidup saudara. Sampai saudara gak bisa lakukan apa-apa. Kemudian dia katakan ada ciri loh. Manusia duniawi itu punya ciri. Cirinya apa? Dia katakan iri hati. Markus 7 ayat ke-22 kita buka. Markus 7:22. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terus ayat 23. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari mana? Dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dia katakan sifat dari manusia duniawi itu iri hati. Gak bisa ngelihat orang pakai mobil bagus. Kemudian kita kepengen mobil bagus. Gak punya uang, caranya seperti apa? Ngutang. Saya punya satu anak rohani.
Waktu saya kumpul dengan mereka. Wah, mereka betul-betul jamu saya. Tapi setelah mereka jamu saya satu kali, dia bilang gini, men, doain men. Ini masa krisis kayak gini. Aku udah stres. Nggak bisa bayar cicilan mobil. Nggak bisa bayar cicilan rumah. Nggak bisa bayar cicilan lain, cicilan. Minggu kemarin saya katakan, hidup itu nggak mahal. Betul apa enggak? Yang mahal apa? Gaya hidup. Saya katakan, kenapa kamu harus pakai mobil BMW? Kalau kamu nggak punya uang. Kenapa harus kamu beli rumah mewah kalau kamu sendiri nggak ada uang yang untuk kamu bisa simpan? Kenapa kita lakukan itu? Karena apa? Iri hati. Ngeliat orang lain naik mobil BMW. Supaya apa? Supaya gengsi. Saya mau katakan bedanya mobil biasa dengan mobil mewah, bedanya apa sih? Cuman waktu turun. Kalau saudara pakai mobil bagus, saudara waktu pakai mobil bagus, itu ada orang yang buka, kemudian dia katakan silakan. Cuman sampai di situ saudara. Betul apa betul? Kenapa mesti ngotot sampai menyusahkan diri kita sendiri? Cuman sampai di situ dibukai. Silakan Pak. Kalau orang Jawa, monggo Pak. Saudara puas luar biasa. Wah, orang lain lihat. Wah, kita jalan seperti kata kita ada apa namanya? Ada apa? Bisu. Jalan dengan satu kali kanan, kali kiri. Kemudian ada perselisihan. Kemudian ada apa lagi? Ada perbedaan. Kita mulai menggolong-golongkan orang. Oh, lu orang susah, gak bisa bergaul nih dengan gue. Gak bisa. Level gue beda sama lu. Levelnya beda, gak bisa. Alkitab berbicara, dia katakan, ketika kita ada di dalam Kristus, sudah tidak ada golongan orang kaya, gak ada orang golongan miskin, gak ada orang yang tertindas, gak ada budak, gak ada orang bangsawan. Kita sama-sama anak-anak Tuhan yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Gak ada perbedaan. Kita lihat itu ada 14. Iri hati itu ada di tengah-tengah. Artinya apa? Iri hati itu punya kokoh. Kokohnya ada 7. Kemudian dia punya adik. Ada 7. Jadi saya katakan iri hati ini sangat-sangat mengerikan. Karena firman Tuhan dia katakan. Firman Tuhan dia catat Amsal 14 ayat ke-30. Dia katakan, coba Amsal. Coba saudara lihat iri hati ini ngeri saudara. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan apa? Tubuh. Tetapi iri hati apa? Busuk tulangnya. Iri hati itu bisa membusukkan apa? Tulang. Satu Korintus 2 ayat ke-14 dia katakan, sebab manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Nggak bisa terima. Itu disebut dengan manusia duniawi. Maka saya katakan kita jadi orang Kristen jangan cuma karena komunitas. Kita jadi orang Kristen, oh karena di gereja Betani ada teman saya. Oh ada soulmate saya. Bukan. Tapi ketika kita cari Tuhan, cari kita sampai berjumpa dengan Tuhan. Ngomong kanan kiri, berjumpa dengan Tuhan. Ngomong kanan kiri. Kemudian yang kedua. Yang kedua bagaimana untuk kita bisa diberkati sesuai dengan janjinya Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-8, 28. Taklukkan itu dan berkuasa. Banyak orang
orang diberkati tapi tidak punya kuasa. Betul apa betul? Diberkati luar biasa tapi tidak boleh makan daging, tidak boleh makan apa? Barang-barang laut, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak bisa menikmati. Diberkati luar biasa, tidak punya kuasa untuk menikmati. Punya mobil mewah, punya rumah di mana-mana. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ada di tempat tidur. Karena tidak punya kuasa untuk apa? Menikmati. Maka kita minta sama Tuhan, kita diberkati, tapi kita juga punya kuasa untuk menikmati. Kita diberkati. Kita cuma makan tahu tempe sama sambal, saudara. Sama lalapan. Kita nikmati. Amin. Saya pulang pelayanan di Surabaya. Saya pulang itu hampir jam 12. Kemudian saya lihat ada di pinggir jalan dekat tol, saudara. Saya lihat ada beberapa orang yang tidurnya pules luar biasa. Cuman pakai balai-balai. Dia nikmati hidup. Dia tidur di balai-balai, dia gak pikir utang. Dia gak pikir pakai tas mewah. Dia gak pikir pakai cincin berlian. Dia gak pikir pakai apa lagi? Bayar utang. Dia tidur. Kekristenan yang hidup itu ada Kristen yang ditandai punya kuasa menikmati. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kuasa kita menikmati. Punya kuasa menikmati. Artinya gini. Kita ini dikasih kuasa nih ya. Kita punya kuasa. Ini keadaan, kondisi. Ini tekanan, masalah dan lain sebagainya. Biasanya kita nggak mengerti kalau kita punya kuasa. Tekanan, permasalahan, persoalan. Ini yang membuat tekanan ini, membuat kita nggak tahu kita punya kuasa. Sehingga apa? Sehingga kita ini dikuasai oleh keadaan. Kita dikuasai sama keadaan. Saya pernah bertemu dengan seorang pelayan Tuhan. Saya katakan, minggu ini kamu pelayanan. Aduh Tan, sorry Tan, lagi bad mood. Udah tahu ada kuasa yang besar. Kenapa ada pelayanan? Lagi ada persoalan rumitan. Karena apa? Persoalan keadaan yang mengendalikan dia. Bukan kuasa Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Bukan. Maka saya ngomong gini, Kristen yang model seperti ini, itu Kristen termometer. Saudara tahu termometer? Termometer itu untuk ituin suhu badan. Kalau badannya panas, suhunya panas. Kalau badannya dingin, ikut dingin. Orang Kristen tuh sering gitu. Kalau situasinya baik-baik, wah baik-baik, wah Yesus dahsyat. Tapi satu keadaan, satu kondisi yang gak baik-baik, kita mulai bad mood. Kita ngomongnya, memang begini dan nasib saya. Mau buat apa lagi, gak bisa ini begini. Maka saya katakan ini Kristen apa? Termometer, naik turun, naik turun, naik turun. Semestinya kita menjadi Kristen yang apa? Termostat. Itu dipakai di AC. Jadi waktu saudara masuk ke ruangan, kemudian saudara nyalakan AC, saudara bikin 19 derajat. Kemudian dia hujan, kemudian dia geluduk, dia turun, dingin, gue turun dong, gitu. Enggak. Geluduk besar, ya tetap 16 derajat. Kemudian bukan cuma itu aja. Angin besar dan lain sebagainya, dia tidak terpeduli. Dia tidak lihat keadaan. Tapi dia tahu, karena saya sudah ditaruh di berapa? 16 derajat. Tidak peduli dengan keadaan. Masalah boleh terjadi. Tapi bersama Yesus
saudara bisa lewati permasalahan demi permasalahan yang mengerti, katakan amin. COVID-19 saudara, kita bisa lewati karena kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan tuntunan-tuntunan Tuhan. Walaupun ada beberapa orang yang kita kasihi, mungkin dia dipanggil pulang Tuhan. Tapi kita percaya, tetap kita ada bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat, saya memberikan contoh di dalam Matius 5 ayat ke-13. Ini berbicara dengan kita ini Kristen yang gak boleh turun naik. Coba kita lihat. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang, diinjak orang. Fungsi garam itu ada dua. Yang pertama merubah keadaan, yang kedua menguasai keadaan. Seharusnya kita orang Kristen seperti itu, betul apa betul? Kita apa? Yang pertama merubah keadaan. Kemudian yang kedua, kuasai keadaan. Apapun situasinya, tetap kendalikan itu sama Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya, kita pasti melakukan perkara besar. Ada alasannya. Kenapa diberkati harus bertumbuh? Alasannya. Supaya apa? Berkat dipakai sebagai alat untuk apa? Mencapai tujuan Tuhan. Jadi berkat itu dipakai untuk apa? Menyelesaikan hidup kita sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa harus menguasai? Kita harus punya kuasa. Karena apa? Kalau kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa menikmati semua berkat yang Tuhan kasih. Saya akan memberikan satu kesaksian. Kemarin ada satu orang WA. Dia WA saya, dia bilang, "Shalom Bu, udah lama nggak ada kabar." Ya shalom. Saya bilang, "Saya boleh tahu ini siapa?" Dia sebutkan namanya. Dia pendeta. "Aduh Bu Linda, teman kuliah saya, Bu Linda, saya belum jadi apa-apa." Wah, saya bilang, "Kamu salah. Kamu bisa jadi hamba Tuhan itu apa-apa di hadapan Tuhan." Terus dia bilang, "Iya, tapi kalau saya belum begini dan sebelum begini, belum begini." "Lu anakmu sudah mau lulus kuliah Bu Linda." "Nah itu bukannya apa-apa, kamu ngerjakan sesuatu." "Iya, tapi bisa nggak minta tolong Bu Linda?" "Kenapa?" "Anak saya mau wisuda, butuh dana 5 juta. Kemudian saya berpikir, Tuhan, apa yang saya mesti lakukan? Apa yang mesti saya buat? Kadangkala kita seperti ini. Kita rasanya sama Tuhan kita ngomong, "Oh saya bukan apa-apa. Saya belum apa-apa." Tapi saya mau katakan, saudara dikasih nafas. Itu sudah apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau saudara hitung-hitung, kalau saudara pakai apa? Oksigen. 1 tabung besar untuk berapa hari Pak Donald? Bisa 2 hari? Udah sampai. 1 tabung itu berapa duit Pak Donald? Saudara kalikan kalau 30 hari itu cuma 1 tabung besar loh, gak sampai 2 hari. Artinya apa? Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Maka kita harus mensyukuri. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Urabatasyakan namarala bayasyan. Uritikaralah bayasyan. Seperti Amsal 13 ayat ke-22 dikatakan. Harta kekayaan bangsa-bangsa disimpan untuk diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah saudara dan saya. Kekayaan orang kafir, kekayaan orang-orang fasik disimpan untuk satu kali dilimpahkan kepada saudara. Untuk membangun satu kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Makasih. Urabatasyandaralabayasya. Kurikina matasyanda karalabaralabaralabayasya. Urabatasyanda.
Tapi Engkau punya tujuan ketika Engkau memberkati kami. Supaya kami bisa memberkati banyak orang. Kami bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tak pernah berhenti kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan dengan sukacita. Dan biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut, saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you! Kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan bersemayam.
Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua. Kalian terima berkat sama-sama, katakan amin. Minggu depan akan dilayani oleh Bapak Yosef Andean dari Jakarta. Tuhan memberkati.